Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, masyarakat Nusantara banyak yang meyakini bahwa kelak akan datang tokoh pemimpin yang dapat membawa Nusantara kembali ke dalam kejayaan, menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, membawa Nusantara menuju mercusuar dunia. Tokoh tersebut dikenal dengan Satrio Piningit. Sementara dari kalangan umat muslim mempercayai bahwa kelak di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki yang juga akan menyadarkan manusia dari kesesatan dan mengembalikan umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Mahdi. Lantas apa tujuan dari kemunculan Imam Mahdi ke dunia? Pada hari akhir akan muncul kekacauan yang mengerikan. Menurut cendekiawan muslim Harun Yahya, hari akhir berarti masa terakhir. Menurut kitab-kitab Islam, hal ini berarti sebuah periode waktu yang dekat dengan hari kiamat, ujarnya. Ia menuturkan pada hari akhir itu Allah akan memerintahkan seorang hamba yang mempunyai akhlak mulia, yang dikenal sebagai Al-Mahdi atau pemberi petunjuk ke arah kebenaran. Imam Mahdi itulah yang akan mengajak umat manusia kembali ke jalan yang benar. Tugas pertama Al-Mahdi adalah mengobarkan perang pemikiran di dalam dunia Islam dan mengembalikan umat muslim yang telah jauh dari intisari Islam sejati menuju iman dan akhlak sesungguhnya. Dalam hal ini Al-Mahdi mempunyai 3 tugas dasar, ujar Harun Yahya. Berikut ini ketiga tugas Imam Mahdi. 1. Menghancurkan seluruh sistem filsafat yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memerangi tahayul dan membebaskan Islam dari penindasan orang-orang munafik yang telah menyimpangkan agama, dan kemudian mengungkap dan melaksanakan akhlak Islam sejati yang didasarkan pada aturan Al-Quran. 3. Memperkuat seluruh dunia Islam, baik secara politik maupun sosial, dan kemudian mengembangkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan serta memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan. Menurut sejumlah besar hadis, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada waktu bersamaan dan akan menyeru seluruh umat manusia untuk meninggalkan berbagai kepercayaan tahayul yang diyakini oleh mereka pada saat ini dan hidup menurut Al-Quran. Papar Harun Yahya. Menurut dia, ketika umat manusia mendengarkannya, seluruh umat manusia akan bersama di bawah satu keimanan dan dunia ini akan mengalami zaman perdamaian, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan terbesar yang dikenal sebagai masa keemasan. Imam Mahdi atau Imam Al-Mahdi merupakan seorang sosok pemimpin atau Mesias dalam kepercayaan Islam yang konon dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman di muka bumi. Ia juga diberikan tugas untuk menegakkan keadilan di muka bumi hingga hari kiamat datang. Dalam bahasa Arab, kata imam memiliki makna pemimpin, sedangkan Mahdi memiliki makna orang yang mendapatkan petunjuk. Lantas siapakah Imam Mahdi dan apakah sudah muncul? Secara etimologi Imam Mahdi merupakan nama gelar sebagaimana dengan Khalifah atau Amirul Mukminin. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin mulia yang menegakkan keadilan di akhir zaman. Konon Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sosoknya diperkirakan akan muncul di hari akhir setelah Dajjal dan sebelum Nabi Isa. Sementara itu, kapan Imam Mahdi akan muncul tidak diketahui secara pasti. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab. Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang mana kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemunculannya, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi baru mengetahui kalau ia sebenarnya adalah utusan untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah dalam semalam. Adapun kemunculan Imam Mahdi ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan sosoknya akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Sebagai seorang yang diutus oleh Allah, Imam Mahdi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, menguasai bangsa Arab dan seluruh dunia Islam. Namanya sama dengan Nabi Muhammad dan ayahnya.
berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Mantan mufti Mesir yang juga anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Ali Jum'ah, memberikan penjelasan soal kemunculan Imam Mahdi. Ada beberapa hal yang disampaikannya terkait Imam Mahdi yang kemunculannya menjadi tanda akhir zaman. Pertama, Syekh Jum'ah menjelaskan tidak ada satu tanda yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi telah muncul. Karena itu menurutnya, sebetulnya orang-orang bukan dalam posisi menunggu kedatangan Imam Mahdi. Sebab begitu Imam Mahdi muncul, semua orang akan mencintainya. Dalam riwayat hadis pun, terang Syekh Jum'ah yang mencintai Imam Mahdi tidak hanya dari kalangan muslim. Itu berarti bahwa tidak akan ada yang menyerangnya. Dengan demikian, semua orang akan mengikutinya tanpa ragu. Tutur dia seperti dilansir El Balad, Senin 14 Maret 2022. Kedua, kemunculan Imam Mahdi membuat dunia berubah. Apa yang orang-orang harapkan akan terjadi? Kehadiran Imam Mahdi menyebabkan banyak kebaikan di mana-mana sehingga mengakibatkan perubahan yang baik. Bahkan orang-orang akan malu melakukan keburukan karena dimanapun berada hanya ada kebaikan. Ibaratnya ketika seseorang berada di lingkungan yang bersih, maka ia akan menjadi enggan untuk membuang sampah sembarangan. Ketiga, Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali. Imam Mahdi lahir di Madinah dan muncul di Mekah. Keempat, Imam Mahdi berbicara dengan lambat sehingga ia harus memukul paha kirinya dengan tangan kanannya sehingga bisa berbicara. Sosok Imam Mahdi ini bukanlah hayalan, bukan mitos, sosok yang sudah jelas kepribadiannya, tutur Syekh Jum'ah. Kelima, Imam Mahdi adalah sosok yang mahfuz atau terjaga, tetapi tidak maksum atau terhindar dari kemaksiatan karena ia bukan nabi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak tersisa satupun hari di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari itu dan mengirim seorang pria dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya nama ayahku. Dia akan menebarkan kebijaksanaan dan keadilan di dunia saat dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Sahabat yang saya muliakan, demikianlah penjelasan mengenai Imam Mahdi yang dipercayai oleh umat Islam. Baik Satrio Piningit maupun Imam Mahdi, keduanya masih misteri. Apakah keduanya adalah tokoh yang sama? Tentu tidak mudah untuk menyimpulkan semua itu. Bagi sahabat yang beragama Islam, tentu sebaiknya lebih meyakini dengan berita kehadiran Imam Mahdi. Namun tidak ada salahnya jika menghargai pendapat dan keyakinan masyarakat mengenai kemunculan Satrio Piningit. Keduanya sama-sama memiliki nilai pengharapan dan doa, yaitu perihal kehadiran tokoh yang akan menyelamatkan penduduk dunia ini, menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kesuburan, keharmonisan, kebahagiaan bagi seluruh penduduk bumi ini. Wallahu a'lam. Sahabat, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan atas segala salah dan khilaf dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.